Oke, selamat datang kembali di Jeffrey Francisco, channel YouTube yang berbagi ya tentang bisnis, tentang digital marketing. Ini kemarin saya dapat request dari teman untuk gimana sih caranya beriklan menggunakan Google AdWords ya, atau Google Ads. Di sini saya menggunakan Google Ads biasanya untuk beriklan untuk bisnis jasa biasanya ya. Jasa itu cocok banget, atau untuk produk-produk yang misalnya kayak furniture, bengkel atau rental, penyewaan gitu ya. Bisa juga properti, jual mobil gitu, itu bisa pakai Google Ads. Nah, selain Google Ads itu untuk pengiklanan itu yang populer itu bisa juga pakai Facebook Ads atau Instagram Ads. Cuman ini karena ada request dari temen untuk ya gimana ya caranya kita beriklan secara dasar ya, dasar dulu menggunakan Google Ads. Oke, pertama teman-teman harus buka dulu di ads.google.com ya. Di sini nanti kalau belum punya akun silakan mulai sekarang daftar ya, pakai Google aja akunnya. Kemudian kalau sudah punya kita bisa langsung login aja, login. Nah, setelah login kita akan dapat beberapa akun nih, akun Google yang bisa dipilih ya. Ini karena saya ada beberapa, ini cuman kemarin buat sampling-sampling aja. Ini bisa langsung klik aja di salah satu. Ini karena nggak pernah saya pakai. Nah, seperti ini, kita tunggu sebentar. Nah, oke, kalau sudah di sini ada tampilan ya, dashboard untuk pengiklanan. Nah, seperti ini. Kemudian sebelum kita sebelum kita belajar untuk beriklan, itu pastikan kita juga harus mempelajari namanya keyword ya. Keyword itu bisa kita pakai di Google Ads. Itu ada tools yang gratis ini di pojok kanan atas. Itu ada alat dan setelan di sini. Nah, di sini teman-teman pastiin untuk pembayarannya harus disetting juga. Teman ke sini dulu. Ini pembayarannya pakai kartu kredit atau bisa pakai kartu kredit yang dari Genius ya. Nah, ini kan karena ini saya akunnya mati ya, nggak pernah dipakai. Kita aktifin dulu. Nah, kita pilih dulu nih kayak apa preferensi atau bahasa lah ya, bahasa Indonesia, formatnya Indonesia, zona waktu, akun. Nah, ini segala macam ini, prosedur penangguhan misalnya. Nah, ini status akun karena dibatalkan ya, karena nggak pernah diaktifkan, atau aktifkan kembali. Akun Anda aktif nih, udah bisa seperti ini. Udah, ini semua diisi ya, untuk beberapa poin ini, pokoknya diisi aja semua. Nah, udah misalnya ini diisi aja semua. Kalau sudah, simpan aja. Dah. Oke. Nah, di sini tadi kan saya bilang untuk ini ya, di sini ada beberapa menu. Di sini ada penagihan, pembayaran, akses keamanan, ini mungkin pembayarannya, ini kita coba cek dulu.
Nah, ini kan EDR, oke, namanya ini jenis akun perorangan, pajaknya, default alamat, pembayarannya otomatis atau manual. Nah, ini ada kartunya ditolak ya, kartu kredit. Nah, di sini bisa ditambahkan kredit atau debit ya di sini. Ini kalau pakai apa namanya? Pakai Genius itu bisa pakai kartu Genius ya, kan dia sistemnya itu kartu kredit tapi debit sebenarnya. Jadi kartu kredit diisi dulu, di top up, kemudian bisa diisi kartunya di sini. Ini diisi dulu sampai di approve ini apa namanya jenis kartunya, atau bisa pakai debit juga, yang penting ada simbolnya Visa atau Mastercard seperti ini. Ini saya batalin aja karena saya nggak mau ngiklan ya. Oke, kemudian di sini ada konversi, kita cek dulu. Nah, lihat bagaimana Google Ads membantu Anda mencapai sasaran. Jadi konversi itu sebenarnya dari jumlah tayang, jumlah iklan tayang yang klik berapa, kemudian yang mengonversi itu biasanya kita harus bikin semacam landing page gitu, atau bisa ke landing page-nya itu bisa ke telepon juga kayak gitu, kita bisa klik konversi. Nah, ini ada konversinya. Kalau di Facebook Ads itu ada namanya apa namanya kayak campaign. Nah, campaignnya itu kita bisa pilih tuh ya, mau jenisnya apa. Nah, kalau di sini di Google Ads itu kita mau konversinya kemana nih, ke situs, ke aplikasi, atau telepon, atau ini kita bikin sendiri nih ya. Kita kalau misal udah punya data prospek, nah paling gampang itu biasanya paling banyak digunain itu kalau untuk jenis iklan yang punya produk tuh bisa ke situs. Itu nanti kita harus punya halaman namanya landing page. Nah, landing page itu sebenarnya sama aja dengan website biasa, cuman dia udah kita atur, kita buat desainnya itu memang tujuannya untuk memberi penawaran penjualan, dan kita harapkan untuk biar bisa closing gitu. Jadi kalau ndak kalau nggak bikin landing page, nanti ya cuman ke halaman web biasa kita, kan kayak sayang aja mereka datang cuman mereka lihat sendiri, karena tidak ada penawaran menarik, akhirnya mereka keluar dari halaman website kita, akhirnya juga nggak apa ya namanya, nggak closing gitu, seperti itu. Atau bisa ke telepon. Nah, kalau telepon ini biasanya langsung ke nelpon kita gitu ya, seperti itu. Nah, kita mau contohin dulu yang ini, yang situs misalnya. Nah, di sini saya punya website punya saya sendiri. Ini di jam misalnya mau jualan tiket ya. Ini saya punya halaman. Ini yang mau saya jadikan landing page. Nah, di sini saya jualan tiket nih, misalnya ini ada diskon, ini kan tiket dari mana ke mana ya, dari mana ke mana, perjalanan kapan. Nah, ceritanya saya mau nawarin orang untuk beli tiket di sini. Nah, ini kan cara pesan gimana, mengapa pesan gini, terus ini macam-macamnya, operator yang tersedia, FAQ. Ini halaman ini sebenarnya belum jadi ya, masih dalam proses pengembangan. Ini kemarin ada promo April 2021, cuman udah selesai, butuh saya update. Nah, misalnya di sini nih, pilih tindakan, pilih misalnya pembelian, menambah ke keranjang, mulai checkout. Nah, kalau misal toko online itu websitenya udah di setting checkout, ada namanya apa, store-nya ya, buat halaman itu bisa. Atau kita bikin sebuah form. Nah, misalnya kita butuh namanya lead generation ya, jadi kita ngumpulin data prospek gitu. Nah, atau bikin janji temu, kemudian pendaftaran, misalnya halaman registrasi. Misalnya saya punya website satu lagi misalnya kayak gini, ini yang web jualan yang lain. Nah, di sini kan ada akun nih. Nah, nanti kan ada daftar. Nah, kita goalnya ke situ, goalnya untuk pendaftaran. Nah, atau minta penawaran harga, melihat rute, klik keluar, kunjungan halaman atau lainnya. Nah, ini kalau kunjungan halaman itu cuman ke halaman tertentu, misalnya halaman produk atau artikel. Nah, ini kita bisa pakai ini kalau mau ke sini misalnya. Kalau ini enggak, ini kan actionnya enggak ada nih. Mereka nggak butuh registrasi karena ini saya pakai pihak ketiga ya. Jadi saya kerjasama sama Redbus. Kemudian di sini orang pilih tiket dari mana ke tujuannya kemana, cari, dan nanti akan di direct ke halamannya Redbus. Nah, tapi kalau ke sini saya bisa ngarahin orang untuk daftar untuk daftar gitu.
Bentar, ini saya keluar dulu. Misalnya di sini saya goalnya untuk pembelian kontak pendaftaran, ini misalnya goal saya ya. Nama konversinya pendaftaran. Nah, nilainya gunakan nilai yang sama untuk setiap konversi, gunakan nilai yang berbeda untuk setiap konversi, jangan gunakan nilai untuk tindakan yang tidak direkomendasikan. Misalnya gini aja lah. Nah, masukkan nilai yang harus digunakan untuk tindakan konversi ini. Jadi untuk satu orang yang mendaftar itu kita nilai berapa? Misalnya kita menilai dia Rp1.000 gitu misalnya. Ini goalnya pendaftaran ya. Saya mendaftar itu kan di sini. Masuk atau daftar. Nah, di sini my account ya. Di my account ini ada mendaftar di sini. Nah, my account ini. Misalnya di my account ini nanti goal saya. Terus hitung setiap atau satu. Pilih jumlah konversi yang dihitung per klik atau per interaksi. Jadi direkomendasikan untuk pembelian karena setiap pembelian bernilai. Nah, tapi kalau pendaftaran kan enggak. Nah, misalnya ini direkomendasikan untuk prospek pendaftaran konversi lain. Nah, jadi ini untuk menghitung konversi per satu itu nilai 1.000 itu untuk satu pendaftaran. Tapi kalau yang setiap ini kan karena udah transaksi, yang misalnya checkout tadi, yang ada konversi checkout mana tadi? Nah ini memulai checkout, berlangganan, menambah keranjang, ini ada perhitungannya gitu. Tapi karena ini pendaftaran kita ndak usah, jadi satu. Nah konversi itu klik tayang, jadi per berapa? Per 30 hari, 4 minggu atau berapa, misalnya per 30 hari aja. Periode konversi lihat tayang, jadi per penayangannya. Jadi pilih jangka waktu maksimum untuk menghitung konversi melalui tampilan setelah seorang melihat iklan Anda. Nah jadi misal dia melihat iklan itu per hari, biasanya kita hitungnya per hari atau per 3 hari lah, per 3 hari dia nonton, nanti dia berapa kali nonton dan akhirnya mengunjungi iklan kita itu diklik di keberapa, di hari keberapa, kayak gitu biasanya. Ini untuk nanti perbandingan konversi ya. Nah sertakan konversi ya, kemudian ini kan ada pilihannya apa, jawabannya iya, kemudian mode atribusi. Nah klik terakhir, jadi yang dihitung tuh berdasarkan apa datanya, klik terakhir atau klik pertama atau linear atau penurunan waktu atau apa, biasanya klik terakhir lah yang paling aman. Nah kemudian buat dan lanjutkan. Nah setelah itu kalau kita udah punya seperti ini, kita mau ngiklan, kita harus pasang dulu namanya tagging. Ini tagging itu semacam script yang dia akan baca jenis pengiklanan kita itu terdeteksi gitu untuk di record sama Google Ads kayak gitu. Menambahkan tag ke kode situs Anda melalui tag melalui email atau webmaster, menginstal tag menggunakan Google Tag Manager. Jadi di sini tuh di web saya ini sebenarnya sudah ada tag manager. Bentar, saya lupa. Nah misalnya ini ya, saya mau cek ini tag manajernya mana tadi. Nah ini saya misal enable ya, saya refresh dulu. Nah di sini jadi situs saya ini sudah saya pasangin tag manager nih, UA sekian 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 ini ya, URL-nya nih. Nah tag manajernya ini fungsinya dia itu merekam. Kalau di bahasanya di Facebook itu namanya Facebook Pixel ya. Di Facebook Pixel itu dia ngerekam, record semua aktivitas pengunjung yang ada di website ini. Nah kalau Google namanya Google Tag seperti ini. Ini kalau yang nggak biasa web tentunya ya sedikit bingung lah instalnya seperti apa. Nah ini biasanya kita bisa install tag sendiri atau Google Tag Manager. Tag Manager itu ya kita ke sini aja, Google Tag Manager. Nah benar. Nah ini kan ada developer nih, Google Tag Manager. Aduh. Nah ini ada macam-macam lah, cuman kita tentu akan masih bingung untuk pertama kali menggunakan ya. Kita bisa ke web API. Nah di sini ini ada dokumentasinya, ada panduannya nih, copy following JavaScript dan paste di head, posisinya head. Jadi kalau kita pasang web, misalnya ini saya ada enggak, kita record.
Nih, ini juga sudah saya pasang ya. Di web tiket ini juga sudah saya pasang, muncul satu ini. Nah, ini sekian ini nomornya. Nah, itu kalau kita mau baca, mau masang, itu saya kasih contoh dulu aja lah ya. Nah, ini login dulu. Nah, kalau kita pakai WordPress itu ada di sini biasanya di theme ya, atau di sini ya di tema itu ada di tampilan ya ini ya, appearance, kemudian ada theme editor. Kita cek dulu ya. Nah, di tema editor ini kita bisa masukkan sebuah script yang posisinya itu letaknya di sini. Kita taruh di, kalau kita nyari di sini nih, itu ada namanya header. Nah, ini header PHP ini. Nah, di sini nih. Kemudian tadi dia minta untuk letakkan ini di setelah head ya. Ini kode script head ini kita copy. Nah, Ctrl F, kita cari aja di sini. Nah, temu enggak? Nah, di sini nih. Nah, pokoknya letakkan di sini nih, di dalam head. Nah, ini tagging saya ya, taggingnya tadi tuh Google Tag di sini, ini posisinya. Kita cek aja. Google Tag set ini bla 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 ini ya, seperti itu. Nah, kita pasang, letakkan di sini Google taggingnya itu. Ada semacam script seperti ini. Nah, biasanya itu snippet opening body tag. Nah, kemudian copy the following snippet after opening body. Nah, setelah body juga, setelah pasang ini di header, kemudian copy paste di sini. Nah, sama. Misalnya ini kan nambahkan situs. Jadi ada dua ya. Ini ada HTML tuh untuk yang tampilan di website, kemudian ada AMP. Kalau AMP itu kita beda. AMP itu tampilan website yang memang dikhususkan untuk optimasi di handphone ya, smartphone, biar cepat, biasanya ngejar kenceng sih. Nah, dia scriptnya berbeda. Misalnya saya di HTML aja lah. Situs global tidak diinstal di semua lokasi HTML Anda, atau mau yang global. Tag situs global telah diinstal semua berasal dari produk Google yang seperti Google Analytics dan macam-macam. Google Tag semua halaman telah diinstal saat Anda membuat tindakan versi lain di akun Google Ads misalnya. Nah, kita pilih yang mana nih, misalnya yang ini. Nah, kita terus download cuplikan. Nah, ini kan saya sudah punya nih. Nah, tinggal download. Ini biasanya bentuknya teks. Kita open aja. Nah, ini kan saya sudah dapat nih kodenya. Misalnya ya, seperti ini. Ini yang kita mau pasang nanti di head ya. Itu seperti itu. Kalau mau pasang script secara manual, kemudian di sini cuplikan peristiwa bekerja bersama teks situs global melacak tindakan yang akan dihitung. Nah, di sini itu kita harus baca nih. Yang dibaca itu apa? Pemuatan halaman, berarti view ya. Cuplikan, tambahkan cuplikan ke halaman yang dibuat pelanggan setelah menyelesaikan konversi. Biasanya kalau di sini saya kan goalnya mendaftar ya, my account ini. Nah, misalnya daftar, udah daftar, kemudian di sini ada masuk misalnya. Setelah masuk, dia larinya kemana? Kita cek dulu. Nah, direct ke sini ya, ke halaman my account ini. Ini my account ini itu dibaca nanti, dibaca oleh mana ini tadi? Di sini nih. Jadi halaman ini salin cuplikan di bawah ini, tempelkan pada tag head. Nah, masukkan ke head nih pada halaman yang ingin Anda lacak. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini dimasukkan ke situ atau ke klik nih. Halaman yang memiliki tombol, misalnya ada tombolnya nih.
mana ya, ini biasanya kalau untuk yang kita mau beli, jadi untuk konversi pembelian misalnya. Nah, contoh nih ya, produk ya, saya punya produk misalnya ini, diklik sini. Nah di sini kan ada beli produk nih ya. Nah beli produk ini, nah tombol ini mau dibaca sama si kode mana tadi. Nah salin cuplikan di antara head nih, masukkan head yang ingin dilacak. Setelah tepat tag global lalu panggil tag get report conversion saat orang mengklik tombol pilihan. Nah, jadi dia akan baca tombol-tombol. Nah, cuman ini kan pendaftaran. Kalau pendaftaran berarti di sini mana tadi, keluar. Ke home dulu, masuk atau daftar. Nah, ini kan tombol ini sebuah tombol menu ya. Nah di sini misal masuk atau daftar nih. Nah daftar ini yang akan dibaca, kan masukin email, kemudian tombolnya ini yang akan dibaca oleh snippet ini. Ini kita pasang kodenya juga sama di head pada halaman yang ingin Anda lacak. Nah terus kemudian oke. Kalau udah selesai, ini kita mau bikin konversi untuk pendaftaran. Nah kalau mau bikin yang lainnya, kita bisa plus lagi, mau pilih apa, misal situs lagi, tindakannya apa, misalnya cuman mau kunjungan halaman, nama konversi misalnya saya mau bilang halaman promo misalnya. Ini yang paling gampang ya. Gunakan nilai yang sama setiap konversi, misalnya 1 aja. Hitung 1 30 hari. Ini sama kayak tadi, buat lanjutan. Nah, mau lewat mana? Mau menawarkan situs ke tag atau menggunakan tag manager. Nah, konversinya sudah ada, promo. Nah, nih kan, ini ada conversion linker. Nah, ini adalah penyiapan dasar. Nah ini yang perlu teman-teman siapin itu sebenarnya setting Google Tag ini ya, karena dia yang akan baca iklan. Ini kalau mau yang bagus ya, kalau mau semua aktivitas di web kita itu terbaca dengan baik. Ini contoh satu, kalau mau setting konversi nih. Nah kemudian kita mau setting pengelolaan audiens. Jadi kalau pengiklanan itu yang bagus memang iklan konversi ya. Jadi kita akan tahu nih berapa kali tayang, berapa banyak orang yang klik atau menghubungi telepon kita, itu akan terbaca, kita akan tahu konversinya. Nanti kita bisa ngitung jumlah uang yang kita spend dan dapatnya closingannya berapa. Nanti worth it atau enggak itu tergantung dari konversi sebenarnya. Nah, kita mau bikin audiens nih. Kita mau bikin audiens itu caranya di sini. Kita udah masuk ke halaman audien. Audien itu target, atau kalau di Facebook itu ya buat targetingnya ya, audiensnya. Itu kita bisa plus di sini. Nah, kita pilih yang mana nih? Pengguna YouTube, daftar pelanggan. Kalau daftar pelanggan kita sudah punya tandanya. Biasanya email. Tapi kalau belum, misalnya ini aja lah, pengunjung situs. Nah, jenis nama audien misalnya pengunjung situs ini bebas ya. GFO misalnya ayo naik bis tadilah, kita bikin dulu. Pengunjung halaman juga mengunjungi halaman lain, pengunjung sebuah halaman yang tidak mengunjungi halaman lain, misalnya pengunjung halaman aja lah ya. Udah cocok dengan salah satu grup atau tautan, udah ini aja. Nah halaman berisi, nah halaman yang dikunjungi, sertakan orang yang mengunjungi halaman dengan aturan berikut. Nah, kita mau tembak iklan itu untuk orang-orang yang mengunjungi mana. Nah, misalnya saya mau mengunjungi sini nih. Dia udah pernah berkunjung di sini ya, misalnya. Pernah berkunjung tapi belum closing nih. Belum pernah closing. Tak taruh aja di sini. Berisi sama dengan mewakili tidak berisi, berisi aja. URL perujuk, nah misalnya sini. Audien Anda tidak memiliki anggota, coba sesuaikan aturan dan panel ukuran daftar.
Nah, misalnya kayak gini, kemudian misalnya ini ya, halamannya ini saya taruh sini aja. Halaman juga yang dikunjungi, misalnya saya kan punya yang agen ya. Jadi orang yang agen, ngetik-ngetik agen itu biasanya sudah pingin beli tiket. Misalnya di sini. Nah, bentar, ini saya mau cari kategori agen. Nah, misalnya ini dulu lah. Nah, misalnya ini ya. Nah, kategori bus travel agent, agent ya, agent. Nah, misalnya ini saya copy ke sini, berisi sama dengan diawali dengan, diakhiri dengan tidak berisi, tidak sama berisi. Misalnya kayak gini. Kalau mau yang lain-lainnya silakan ditambahin sendiri. Udah, kemudian opsi pra pengisian, lakukan pra pengisian daftar dengan orang-orang 30 hari sebelumnya, muat dengan daftar kosong. Udahlah, ini kita skip aja. Durasi keanggotaan, deskripsinya ini opsional aja. Terus buat audiens. Nah, fungsinya nanti ini saya mau mendeteksi, kita tunggu ya, si Google Ads ini merekam data-data nih. Ini kan terbaca ya di sini yang sudah saya buat nih. Semua mirip dengan semua pengguna nih. Ada 1000 sampai 10.000 nih. Ini traffic dari website saya, ini dari YouTube nih. Tuh. Kurang display seperti ini. Ini segala macam nih. Ini ada macam-macam. Nah, kita nunggu yang ini, yang pengunjung situs web ini. Biar datanya collect dulu dia. Biasanya nunggu sih. Kita biarkan. Kita udah bikin daftar, kemudian ada analisa audiens. Kita baca tuh pemirsanya nih, dari mana nih, perjalanan ke Tokyo. Ini ternyata yang banyak perjalanan ke Cina, ke India, ke Jakarta, Jepang. Nah, ke Jakarta, nah ini seperti ini ada 15 juta sampai 20 juta, kurang lebih segitu. Misalnya kita klik dulu, kita bisa tambahkan nih, nah, grup iklan misalnya. Saya belum bikin nih, tidak ada grup, saya belum punya campaign, nanti aja. Sama sumber audiens, ini kita baca nih sumber audiensnya dari mana. Nah, sumber audiensnya itu dari Google Analytics saya nih. Klik 24 jam tuh ada 3000 orang. Nah, ini ada yang daftarnya apa nih. Nah, ini udah saya bikin. Nah, tadi kan audiens sudah ya, pengelolaan audiens, keyword planner. Nah, kemudian kita ini apa namanya, keyword planner. Keyword planner itu fungsinya untuk nembak keyword ya. Jadi iklan kita pengen nongol itu di setiap keyword apa. Misalnya saya ngomongin rental ya, misalnya gini aja lah, sewa bus Jogja gitu aja. Nah, saya pingin iklan saya tuh nongol di sini, di sewa bus Jogja ini misalnya. Tapi di sini ada yang iklan nggak? Nah, dikit ini pengiklannya, misalnya rental mobil Jogja misalnya. Nah, nih kan ada pengiklan nih, yang ada ad-nya nih, dia atas nih, ini pengiklan nih. Nah, kita mau tembak keyword rental mobil Jogja ini misalnya, ya udah kita masukkan, atau tadilah sewa bus Jogja aja lah yang kayaknya sepi. Pengiklan apa, pengiklannya. Nah, itu kemudian di sini ya, kita harus cek dulu nih di sini. Temukan kata kunci baru. Nah, misalnya sewa bus Jogja. Lokasinya di Indonesia, dapatkan hasil. Tuh. Di sini sewa bus Jogja itu pengunjung penelusurannya per bulan tuh rata-rata 1000 sampai 10.000. Jadi lumayan banyak ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada bid ya. Harga itu minimum per kliknya itu Rp800 sampai Rp2.000. Lumayan juga ya, lumayan mahal kalau kita mau kata keyword sewa bus Jogja atau mau sewa bus pariwisata Jogja. Ini pengunjungnya 100 sampai 1000 orang per rata-rata ya, persaingannya rendah.
lebih murah nih, 500 sampai 1600. Ini CPC namanya, cost per click ya. Itu, nah kita bisa ambil tuh data keyword ini, misalnya ini sewa bus pariwisata Jogja, sewa bus Jogja murah, misalnya ini 10 sampai 100 yang nyari, nggak apa-apa. Tapi kan, oh ini aja mahal loh, 900 sampai 2000. Ini bahkan ada yang 5000. Ini apa nih persaingannya? Murah. Mana lagi? 5000 ya, rental. Oh ternyata mah rental bus ini yang malah mahal sekali. Bus wisata Jogja ini 1900. Harga sewa bus pariwisata Jogja 1600, paling tinggi ya, dari 800. Jadi ini lumayan mahal ya. Misal kita pakai aja dah, ini mini bus Jogja udah kita ambil aja semua. Ini prinsip ngawur ya. Nah kemudian kita bisa masukkan ke grup, misalnya ini sewa bus Jogja. Ini keyword-keyword yang kita kelompokkan dulu. Sewa bus Jogja buat. Nah, kamu perluasan. Nah, kalau mau diperluaskan nanti si Google akan otomatis memperluas ya, memperluas ini apa namanya, keyword ini. Nah, ini mau direncana aja atau mau buat kampanye yang sudah ada. Nah, udah, kalau sudah ya, misalnya ini segini aja. Ini kan udah masuk ke sewa bus Jogja ya, jadi kita sudah bikin nih di mana, di sini. Nah, mana tadi? Nah ini udah sewa bus Jogja, oke. Tambahkan kata kunci udah oke. Saring kata kunci. Nah ini dia udah nambahin semacam apa ya ini, rekomendasi lah. Di atas nih ada macam-macam nih, cuman kita nggak usah. Nah ini bisa kita download gitu ke CSV atau Google Spreadsheet, atau mau di kampanye yang sudah ada. Nah misalnya jasa bus pariwisata, tak taruh sini misalnya buat grup iklan. Grup iklan, aduh, nih kan sudah ada nih, oke. Dia akan masuk nanti di situ. Nah terus kita bisa nambahin kata kunci di sini, sewa bus Jogja. Misal tadi salah mana tadi, ini tadi kita copy, kita mau simpan nih biar enggak, nah biar besok bisa dipakai lagi. Nah, misalnya ini kan apa tadi, sewa bus Jogja, oke, simpan. Jadi bisa digunakan lagi ya nih. Nah ini kita bisa ngeliat tuh CPC nya berapa kayak gitu. Nah jadi kalau udah kata kuncinya udah tersimpan ya, ini seperti ini. Berarti kita udah punya. Nah cuman kan kadang ada orang itu cuman nggak apa ya namanya, dan ngetik sebuah keyword di sebuah apa nih namanya mesin pencari, itu sebenarnya cuma nyari deskripsi, bukan mau beli. Jadi kalau ngiklan itu ada hal-hal yang harus dihindari. Misalnya kayak apa ya, misalnya kayak misalnya bus adalah, nah misal kayak gini ya, bus adalah, atau sewa bus adalah gitu misalnya. Nah, sewa bus adalah itu sebenarnya adalah orang yang nyari deskripsi ya. Deskripsi itu belum tentu dia, atau gini deh, bukan sewa bus lah, misalnya bus pariwisata. Nah bus pariwisata adalah, ini kan masuknya ke wiki ya, kita cek dulu.
ini kalau orang nulis bus pariwisata adalah kayak gini-gini, itu biasanya cuma nyari deskripsi, bukan mau beli, bukan mau melakukan transaksi, tapi lebih nyari deskripsi biasanya untuk nulis atau hanya butuh pengertian definisi lah ya. Nah kayak gini, bus pariwisata adalah ini bisa kita masukkan ke dalam kata kunci negatif. Nah, misalnya kayak gini. Nah karena ini biar nanti kalau ada yang ngetik di keyword bus pariwisata adalah, ini biar iklan kita nggak nampil, biar ngapa, biar nggak boros duit di sini. Bus pariwisata adalah, atau misalnya sejarah bus kayak gini ya. Ini orang-orang yang cuman mau nyari deskripsi, bukan mau beli, bukan butuh jasa atau mau beli produk ya, jadi bukan buying. Nah usahakan kalau nyari kata kunci itu kata kunci yang memungkinkan orang untuk buying. Ini kita contoh dulu aja ya, misal deskripsi bis. Nah misalnya kayak gini, cuman orang butuh informasi, deskripsi ya, pengertian atau kata kayak gini bisa kita hindarkan. Nah simpan aja. Nah ini kita akan singkirin nih kayak gini. Nah cuman yang tersimpan ini itu kan biasanya ada harga gitu kan, harga. Ini biasanya orang yang ngecek harga itu udah kemungkinan mau iklannya tuh mau butuh jasanya itu udah bisa dibilang lebih banyak ya ketimbang orang nyari deskripsi. Kalau nyari deskripsi mungkin orang mau bikin skripsi butuh definisi, butuh pengertian kayak gitu, itu harus dimasukkan kata kunci negatif kayak gitu. Nah ini udah. Kalau kita udah punya keyword kayak macam kayak gini, ini kan ada perkiraannya apa nih, rencana Anda dapat menghasilkan 140 klik dengan biaya 930.000 menggunakan anggaran harian rata-rata 30.000 rata-rata ya, ini cuman estimasi. Nah kita bisa strategi bidding maksimal klik. Nah kita misal mau ini kan klik 140, kita akan dapat 140 tayangan, 3.000 tayang, berarti 3.000 kali tayang, biayanya itu 930.000, CTR nya kemungkinan 4,2, CPC rata-rata itu 6.000 per kliknya. Nah, dengan keyword seperti ini, jadi kalau boleh dibilang di Google Ads itu memang kayaknya lebih mahal ya, lebih mahal. Tapi yang perlu dipahami, Google Ads itu orang yang nyari keyword buying tadi itu udah kemungkinan belinya tinggi. Makanya kita hitung aja, kalau per ini kan 6.600 ya, kita cek aja misalnya sini kalkulator, 6.600 misalnya dikali berapa, 3.321 juta, bukan, ini kan rata-rata ya, ini biayanya 900, kita cek dulu 6.600 dikali 930.000 dibagi 6.600, 140 nih. Kita modal budget ya, kita budgetin 930.000. Kalau per kliknya itu kita satu klik itu kena 6.000, itu akan dapat 140 klik ya. Dengan 140 klik itu segini. Jadi si Google akan mengalokasikan dana 930 itu untuk hasil 140 klik itu dengan biaya rata-ratanya sekian. Itu bisa lebih mahal, bisa lebih murah, tergantung tingkat apa ya, persaingan tadi. Tingkat persaingan di sini kan ada nih. Tayangan mana ya? Tadi ada di ide kata kunci ya kayaknya. Nah di sini kan ada penulisan persaingan ya, tergantung persaingan pencariannya kayak gitu. Nah ini perkiraan tadi. Nah, atau mau kita edit dulu dah, maksimalkan klik atau CPC manual. Kalau CPC manual kita nanti kita atur nih di sini. Nah ini kita bisa edit tuh, misalnya ini kan untuk keyword bus pariwisata Jogja ini kan 11.000, misalnya kita mau kasih dia cuma 5.000 dah, simpan misalnya.
Nah, kemungkinan kliknya 3, tayangannya sekian, biayanya sekian, CTR-nya tapi 2,7. Nah, CTR tuh memungkinkan untuk diklik ya. Kita ngatur ini. CPC-nya rata-rata sekian. Nah, rata-ratanya 3.000, 11.000, 11.000. Jadi memang mahal ya nih. Tapi kan makanya dihitung aja, kalau kita sudah modal 900 modalnya sekian, kita akan dapat sekian, 140 klik. Itu kita perhitungin dulu, aku budget anggapnya 1 juta dah. Misalnya kita bentar. Nah, ini misalnya kita modal 940.000 dengan dapat 140. Itu kita harus closing berapa? Misalnya misalnya kita modal 920.000 ya, kita bisa closing dua orang, misalnya 2 orang, keuntungan kita itu dapatnya per satu closing itu 1 juta, misalnya 1 juta, dan kita kan modal 920.000 kan, 920.000 dapatnya 2 orang. Bentar, tak kasih sini aja, misalnya kayak gini, kita modalnya anggapnya 920.000. Nah, terus ngiklan dapat closing 2 orang gitu aja. Nah, per orang kita dapat profit ya, profit net itu per satunya itu 1 juta. Berarti kalau dapat 2 orang, ya, itu kan profit sama dengan 2 juta. Nah, kayak gini kan. Nah, kalau kayak gini untung nggak? Nah, beriklan. Nah, kalau kayak gini sebenarnya masih untung ya. Masih untungnya gini. Kita modal 920 sekian. Ya modal, ini modal iklan. Terus dapatnya profit totalnya kan tadi closing 2 ya. Closing 2. Nah, profitnya 2 juta. Kalau kayak gini kan nanti bersihnya net itu sama dengan dapatnya kan 2 juta dikurangin ini ya 920.000. Nah, jadi kan masih sisa 1 juta 80.000 ya. Kayak gini. Nah, jadi kan kita dipotong buat ngiklan selanjutnya, kemudian masih sisa segini, jadi masih profit nih kayak gini, masih untung 1 juta kayak gitu. Jadi ini masih bisa dijalanin untuk misalnya minggu selanjutnya kayak gitu, minggu selanjutnya atau bulan selanjutnya. Misal kita ini budgetingnya mau 920.000 itu per apa gitu. Itu tergantung teman-teman sendiri yang setting, atau per 920 habis mod. Intinya gini lah, per 920 aku dapat closingnya berapa sih? Kalau dapat 2 dengan 1 profit ya, kita ngomong per closing 1 itu dapat 1 juta, itu masih worth it. Tapi kalau gini kasusnya, satu produk atau jasa terjual profitnya cuman 50.000. Nah, terus beriklan itu cuman beriklan hanya closing misalnya 10 gitu, 10 orang. Berarti kan 50 kali berapa nih? 50 kali 10 kan cuman 500.000. Kayak gini. Nah, padahal kita budgetingnya itu tadi 920.000. 920.000 sedangkan dapatnya cuma closing segini. Nah, kalau ini kayaknya boncos ini. Biaya iklan
920.000, profit 500.000. Nah, kalau kayak gini sama dengan boncos namanya. Nah, apakah stop beriklan? Nah, kayak gitu. Jawabannya iklan perlu diperbaiki. Nah, perlu diperbaiki itu ada banyak hal. Satu, keywordnya kayak gini, kita bisa setting, tentuin yang mungkin persaingannya. Kemudian jenis iklannya nanti ya, waktu nanti kita bikin iklan itu harus penawarannya yang menarik gitu. Kalau nggak menarik tuh ya percuma kan, kita bayar mahal-mahal aja gitu. Dan ini kadang kesalahan orang iklan, wah kok ngiklan nggak untung, ya kita nggak melajarin gitu jenis iklannya ya. Ini misalnya seperti ini, oke, kemudian kita cobalah mulai bikin kampanye baru, kita ceritanya mau ngiklan ya. Goal kita apa nih? Penjualan, prospek, traffic situs, pertimbangan produk, nah, kemudian brand awareness atau promosi aplikasi, promosi kunjungan toko, dan kampanye tanpa panduan sasaran, bebas ini kalau ini custom. Misalnya kita mau penjualan aja lah ya. Benda prospek, traffic situs, shopping, kita mau traffic aja lah yang gampang. Nah, pilih jenis kampanye, pelanggan yang tertarik dengan produk atau layanan Anda, iklan teks, bentuknya teks ya, mendorong lebih banyak traffic ke situs Anda dengan iklan teks atau panggilan yang tampil di dekat situs penelusuran. Ini iklannya nampil yang di sini tadi, misalnya yang rental mobil Jogja. Nih, ini ya, di sini iklannya. Kemudian berbagai jenis iklan di seluruh web. Nah, ini biasanya Google AdSense ya. Jadi iklan kita akan nampil di web-webnya orang yang punya niche atau topik sama dengan iklan kita. Ya. Seperti ini. Jadi kalau contohnya mana ya? Di sini. Saya ini kan pasang nih. Misalnya rental mobil ya. Di sini kayak gini. Nah, iklannya saya unblock dulu. Kita cek dulu. Nah, ini ya, di sini ya. Ini karena saya tuh seringnya nontonin dunia IT. Bentar nih, saya refresh dulu. Ini iklan rental ini belum nongol nih di web saya. Atau bentar mana ya? Nah, kayak gini. Ini karena saya seringnya nontonin dunia website, jadi iklannya kayak gini. Nah, ini misalnya nih, tiket bus dan travel. Nih ya, ini iklannya kayak gini. Yang masuk di display. Nah, kemudian ini ada nih, shopping, mendapatkan klik ke situs Anda dari orang yang cenderung membeli. Ini berarti kita sama si Google akan diarahkan iklan kita tuh nampil di orang-orang yang punya sifat kalau nonton iklan itu dia senang belanja gitu, udah pasti belanja melalui media online. Atau ini video ya, mendorong orang yang tertarik ke situs Anda dan mendapatkan hasil lebih banyak konversi dengan pasangan. Pesan ajak, CTA ya, call to action yang meyakinkan, dan fitur lain yang mendorong orang melakukan tindakan setelah memutar video Anda. Ini biasanya juga ke YouTube ya. Di iklan ya, bentuk iklan kita dan bentuk video kan, iklan itu macam-macam ya. Bentar, di sini itu di tempat saya nggak nongol ya. Biasanya itu ada muncul video yang iklannya bentuknya video. Nah, ini lagi nggak nongol. Intinya seperti itu. Kemudian di sini ada, nah baru discovery ini. Dapatkan klik ke situs Anda dari pelanggan yang kemungkinan besar melakukan pembelian dengan iklan yang berpersonalisasi dan memiliki tampilan memukau yang muncul di YouTube, Gmail, Discover, dan lainnya. Jadi kalau iklan kita tuh pingin muncul di YouTube itu ya monggo di sini. Atau kita penelusuran aja lah ya. Sini aja yang paling umum untuk keyword di sini. Nih contohnya kayak ini, rental mobil Jakarta.net promo ini ya. Udah,
kita mainkan di sini aja. Kalau sudah, pilih cara ingin mencapai sasaran bisnis Anda. Misal URL saya tadi mana? Nah tadi ya sini aja lah. Tempel sini. Lanjutkan. Nih kan. Oke. Nah, tinggalkan. Udah. Misalnya ini mau saya kasih nama traffic tiket bus online misalnya. Jaringan penelusuran, jaringan display ini jadi akan ambil di penelusuran tadi, terus biaya yang serupa dan lebih rendah dibanding penggunaan penelusuran dengan anggaran penelusuran yang tidak digunakan serta jaringan display Google. Nah, ini display Google itu yang di web ya. Yang setelan lainnya tanggal mulai berakhir, jadi kita bisa setting nih tanggalnya sampai kapan, bebas nih kita mau atur, misalnya sampai tanggal 30 tanggal mulai nih, tanggal mulai hari ini, kemudian tanggal berakhirnya pilih tanggal misalnya sampai 30 aja. Udah opsi URL. Nah kalau kita mau ngecek di Google ya, di Google itu ada namanya Google Analytics. Kita tuh bisa ngecek orang tuh datang ke web kita tuh via URL apa atau sumbernya dari mana. Jadi ini harus terkoneksi ya. Nah misalnya kayak gini. Kita lihat misalnya konversi ini kan ada ya, tiket, peristiwa. Nah ini yang tak bilang tadi, ini ada klik, visit, ini bisa ke deteksi. Misalnya visit, klik, scroll, ini kita mau ditandai sebuah konversi, jadi konversi enggak, kalau enggak ya enggak usah. Bentar, akuisisi, ringkasan. Nah, kita biasanya carinya. Nah di sini kan banyak macam tuh. Ada dari Bing, dari Yahoo, dari Facebook, dari macam-macam. Nah nanti kalau kita ngiklan, kita akan dapat namanya traffic dari paid ya, traffic dari yang berbayar, seperti itu. Ini karena kemarin, nah ini kan ada organic, referral, social, link bio, macam-macam lah. Tuh nanti kita bisa cek di situ URL kampanyenya, contoh bla 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 URL ID 5, aktifkan URL final, ID pelacak. Ini lebih ke custom sih, kita nggak usah aja ya, kita yang sederhana dulu aja. Lokasi, nah lokasinya Indonesia atau masukkan lokasi lain, misal target saya cuman mau ke orang Jakarta deh. Nah, kita bisa lihat jangkauannya 50 sampai 50 juta orang, daerah Jakarta Timur, daerah Jakarta atau sini aja lah, provinsi ini. Nah target saya cuman di Jakarta, orang Jakarta yang akan kena. Ini ada opsi tambahan, ini macam-macam ya, ini nanti aja lah. Nah, kemudian bahasanya pilih bahasa, semua bahasa Indonesia aja lah. Nah bisa Indonesia. Audiensnya pilih audien, kan kita tadi udah bikin belum ya, jelajahi. Nah siapa mereka, apa minat kebiasaan mereka. Jadi di Google Ads sekarang juga udah kayak mirip yang di Facebook Ads ya. audien ini berinteraksi dengan bisnis Anda, misalnya berinteraksi dengan bisnisnya itu pernah mengunjungi situs. Nah nih kan pengunjung situs Ayo Nebis misalnya punya saya, semua pengunjung Google Analytics misalnya mau tak tambahin. Seperti itu bisa ditarget. Nah pengamatan, jangan persempit, jangan kampanye, persempit, jangan audiens yang pilih dengan opsi. Kalau kita mau targetnya udah yakin dengan audiens itu bisa langsung ke penargetan, tapi kalau belum yakin bisa pengamatan nih. Ini nanti secara random ya, otomatis tuh Google akan ngasih saran untuk pengunjung yang memungkinkan untuk klik iklan kita lah, seperti itu. Udah, kalau sudah anggarannya ditetapkan berapa, misal 1 juta
saya mau iklan 1 juta rupiah. Nah, bentuknya konversi, nilai konversi, klik atau segala macam. Kita mau biddingnya bentuk apa, konversi aja misalnya yang disarankan. Nah, ya tindakan, misalnya ini mau CPA nya berapa, cost per actionnya ya, atau nggak usah lah, maksimalkan ini biar si Google yang akan setting. Tapi kalau teman-teman udah paham ya bisa setting aja CPA nya mau disetting berapa gitu ya. Nah, tambahin ekstensi iklan, menambah banyak iklan, link ke iklan Anda, misalnya nih, misalnya setlink nih, tag setlink, misalnya saya kan ngomongin tiket online ya, misalnya tiket bus online, deskripsinya apa, misalnya pesan tiket bus lebih mudah, atau gimana ya, pesan tiket tanpa ribet. URL panelnya misalnya mana tadi, sini. Nah, setlink keduanya misalnya kita kasih penawaran lah, misalnya diskon gitu, diskon 10% tiket bus, misalnya dapatkan diskon 10% pesan bus kemana saja. Tuh, URL panelnya juga ke sini. Oh bentar, ini harus unik, misalnya gini aja, bisa setlink 3. Kalau mau tambahin banyak-banyak silahkan lah, monggo. Template pelacak misalnya contoh URL input, nah, misalnya ini misal mau di seluler, tapi kalau kesini ya biarin aja. Nah, ini jadi untuk membedakan ya URL dan sini kan kalau dibaca di Google Analytics akan kayak gini aja. Cuman kalau kita mau nambahin dia itu ini traffic dari iklan kayak gini, nanti di laporan analitik itu akan beda. Jadi kita tambahin aja misalnya ads gitu aja. Kayak gini, simpan. Nah, perangkat seluler misalnya, nilai dimulai, nilai misalnya sekarang aja 30, setiap hari 00, jadwal simpan, udah. Info baru, nah nanti aja skip aja, ini untuk settingan-settingan lain ya, kita biarin dulu ya, karena ini gini ini akan banyak teks-teks segala macam, ini bisa kita isi nanti, bisa kita setting nanti lah, seperti itu. Kita gini aja dulu, simpan dan lanjutkan. Nah, kita bikin grup iklan dulu, bentar, tinggalkan. Nah, grup iklan tadi kan traffic ya, tiket bus, ini grup iklan. Kalau di Facebook tuh namanya kan ada campaign, ada namanya ads ya,
kemudian ada create itu apa namanya, grup ads sama ads ya, hampir mirip sih sebenarnya. Nah, goalnya kan ke sini nih, ke tiket, masukkan produk dan layanan, agen tiket berdasarkan jual Anda. Nah, agen tiket, tur, bus malam, bus murah, misalnya ini aja, bus travel murah, agen tiket, udah misalnya baru kata kunci. Nah, dia ngecek sendiri nih, langsung dapat keyword-keyword yang direkomendasikan seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini dalam proses buat iklan. Tiket, jalur yang ditampilkan seperti ini, judul misalnya judul baru, misalnya tiket online Sinar Jaya, tiket online Sumber Alam. Ini aja. Nah, di kanannya ada previewnya ya untuk tampilan di handphone. Nah, kemudian deskripsinya, misalnya pesan tiket dapatkan diskon misalnya 10%. Pesan tanpa install aplikasi. Kayak gini ya, ini kita sudah setting nih. Ini pokoknya di halaman, taruh di paling atas, ini bisa di pin ya, di depan pesan tiket online tanpa ribet, pahala kencana, sumber alam, Sinar Jaya. Ini nanti akan ngerandom sendiri dia, pahala kencana, kemudian misalnya Agramas, Handoyo, apalagi ya, NPM. Enaknya dia sekarang udah dinamis nih tampilannya. Tambahin lagi aja yang banyak. Bus apalagi yang iklan-iklan tuh, Putra Mulia misalnya. Ini akan banyak banget, dia akan berubah-ubah ya. Tapi intinya yang pesan tiket bus tanpa ribet ini, dia akan pin, nggak akan berubah gitu, tapi kita bisa nambahin, ini akan random, jadi iklan kita tuh bisa berubah-ubah sesuai ini sendirilah, dia otomatis kayak gitu. Nah, deskripsinya pun juga sama, misalnya ini mau ditanya di posisi 1, yang di pin itu ini pesan tiket diskon tanpa ribet, tanpa aplikasi, tambahkan lagi misalnya pesan bayar pakai misalnya GoPay gitu aja misalnya. Nih dia akan random tuh. Ya kan, nanti dia pesan bayar pakai GoPay, ini akan random gitu, enak banget nih sekarang. Nah, ini ada URL iklan, template pelacakan segala macam lah, ini nggak usah dulu, udah selesai. Nah, iklannya akan seperti ini, iklan baru tuh, simpan dan lanjutkan misalnya. Kalau udah oke ya, simpan dan lanjutkan.
Ini ada reviewnya, 23 sampai tidak ada tanggal lahir. Kalau mau diedit dulu ya bisa, kita edit dulu kembali ke misalnya mana tadi, grup iklan dinamis, standar aja buat iklan. Bentar, Indonesia, audience, biddingnya tetap ini. Kalau kita mau setting ya, jadi kita mau bikin lebih banyak ya, nanti aja lah ini, karena lebih banyak detail nanti. Mana tadi yang kita mau setting posisinya, tanggal berakhirnya kata kuncinya ini suruh nambahin. Buat deskripsi yang lebih unik, nah ini dia udah ngasih tahu nih, lihat cara bikin deskripsi. Judulnya seperti ini, agen tiket, judul agen tiket, biasanya kita tambahin di lain. Oh iya, jadi judulnya nih ya, judulnya ini memang suruh lebih banyak ini. Dia ada ngasih tahu nih, tambahkan judul lainnya. Oke, sertakan kata kunci populer, berarti keywordnya. Buat judul yang lebih unik, idenya seperti ini tuh. Nah, pengiriman bisa pengirim tanpa kontak, pengambilan terjadwal, segala macam. Nah, dia udah ngasih semacam saran-saran gitu ya, kayak gini. Ini bisa ditambahkan, atau misalnya pesan tiket online tanpa ribet, pesan sekarang bayar bulan depan, misalnya yang pay letter ya, bayar gampang. Hari ini kayaknya yang keywordnya kurang banyak. Nah ini di sini nih ya, ini bisa kita tambahin harga tiket bus, pesan tiket bus online, harga tiket bus Sinar Jaya, harga tiket bus Handoyo misalnya, harga tiket bus Sumber Alam. Ini bisa ditambah-tambahkan sendirilah ya, yang banyak gitu nggak apa-apa. Itu udah, lanjutkan, nanti pasti dia akan berubah, tapi usahakan ini dapat kita iklannya tuh yang bagus ya. Simpan dan lanjutkan. Nah udah kayak gini, kita langsung publikasikan. Misal ini contoh aja nih, ngarang-ngarang aja ya. Nah, grup tiket traffic online aktif, finish, penargetan iklan, ringkasan ya, kata kunci segala macam ini udah masuk sini. Nah tapi kini iklan kita ini masih dalam tahap review. Dan ini tapi payment saya ini konversi mulai, ini ada notif yang pendaftaran tadi ini. Oke, biarin aja. Nah, traffic ke situs web ini kan aktif ya, ini saya matikan dulu lah, dijeda aja, nggak usah ngiklan. Nah ini udah kampanyenya sudah aktif ya. Kita lihat nih detailnya nih, pesan tiket tanpa ribet, semua iklan nih, semua iklan tunjukin tuh set. Nah ini iklan saya yang sudah running, yang baru aja kita buat nih,
tertunda dalam penjualan, jenis iklannya penelusuran responsif, kliknya belum ada, tayangnya belum ada, CTR belum ada nih. Ini bisa nunggu review sih, tapi kalau ini karena contoh ya, saya jeda aja. Ini nunggu sampai di approve, nanti kalau approve akan running, ada reportnya di situ tadi, di sinilah tuh, ini akan muncul report di sini tuh. Nah, itu salah satu contoh bikin iklan di Google ya. Jadi kita lebih banyak bermain di keyword ya, keywordnya itu harus banyak, cari keyword-keyword yang sedikit musuh biar murah iklannya. Tapi kalau ini kan bisa kelola kata kunci, jadi basically dari basically dari iklan Google itu keyword sebenarnya. Ini kan kalau lihat nih kan dia ada status tertunda ya, ini tadi iklannya karena tertunda, biaya konversinya belum ada, jenis pencocokannya diperluas, kalau memang audiensnya kecil akan diperpanjang gitu. Ini bisa lihat laporannya, dasar berdasarkan waktu, ini mungkin kita bahas di video selanjutnya lah ya. Ini bisa setting-setting ini karena menunya banyak, ini akan kita video selanjutnya. Ini saya cuman baru sekilas ya, previewnya dulu. Ini budget 1 juta, skor optimasinya belum ada. Nah, dapatin skornya ini semakin tinggi ya pengoptimalannya. Kalau udah tinggi itu nih, iklan kita kemungkinan nongolnya akan banyak, seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Nanti basically untuk next lebih detail tentang iklan Google Ads akan saya bahas di video yang lebih detail ya. Ini tadi baru pemanasan dulu tentang Google Ads, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton, kita sambung pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap sehat dan pastikan jika suka ya di like aja atau di share, monggo. Ini karena cuman contoh aja. Oke, terima kasih, salam merdeka, Indonesia maju, ciao.